Hai teman-teman, kali ini Arkom mengikuti aksi bersama dalam kegiatan aksi bersih pantai dan riset sampah pantai dalam rangka memperingati Hari Lingkungan dan Hari Laut Sedunia. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai komunitas dari semua kalangan masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan pada pukul 4 sore. Titik lokasi yang dijadikan riset kali ini Kelurahan Layanat, tepatnya di Pantai Dupa Palu. Kegiatan ini diinisiasi oleh Rumah Bahari Gemilang yang berkolaborasi bersama Single, Himpunan Mahasiswa Perikanan, dan Salola Diving Club. Karena yang kecil ini yang dimakan ikan. Kegiatan riset sampah diawali dengan pembuatan transek. Transek sendiri adalah lokasi yang sudah diberi tanda oleh patok seluas 50 x 2 meter sebagai lokasi pengambilan sampel sampah yang akan diriset. Untuk letak transek sendiri berada pada jarak 2 meter dari batas pasang surut air laut tertinggi. Pengambilan sampel sampah dipisahkan berdasarkan jenis sampahnya yang kemudian akan dicatat berapa jumlah dan berat sampah dari masing-masing jenis tersebut. Dari hasil pencatatan tersebut akan memberikan gambaran berapa kuantitas sampah dalam luasan 100 meter kuadrat pantai. Pada kegiatan ini, tim dibagi menjadi dua. Ada yang fokus pada aksi bersih sampah pantai secara menyeluruh dan fokus pada riset sampah. Teman-teman, ternyata kegiatan kali ini bukan hanya diikuti oleh para pemuda, tapi juga diikuti oleh masyarakat seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang peduli dengan lingkungan nih. Yuk kita tanya. Kami dari kelompok Bank Sampah Matuhupura berkelurahan Birobuli Selatan. Jadi di sini kami ada 4 dampingan kelompok bank sampah dari Birobuli Selatan, kemudian dari Lolu Utara, ada juga teman-teman dari Tondo dengan Taipa. Ya. Ibu-ibu ada juga bapak-bapaknya. Iya, bapak-bapak yang begitu luar biasa, yang hebat. Begitu juga kami emak-emak, bukan hanya anak muda yang punya aksi dengan rencana aksinya, kami pun juga yang usia dia di atasnya dari itu juga punya kepedulian terhadap lingkungan. Sebetulnya PR untuk semua masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, bagaimana ke depannya ini Pantai Palu ini supaya lebih bersih. Seperti Tanjung Karang itu juga lebih bersih sebetulnya. Tapi yang kita lihat sekarang ini lebih parah sebetulnya. Parah. Karena apa? Semua masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, tidak tertarik dengan hal-hal yang begini. Untuk kebersihan apa? Mereka hanya abaikan. Sebetulnya nilai dari kebersihan itulah penilaian kita di situ menuju Adipura. Situlah dilihat bagaimana Kota Palu yang bersih dan beriman, bertakwa. Nah, disitulah. Sedikit, kebanyakan warga kita masyarakat Kota Palu ini lebih cenderung ke dampak awalnya. Tapi kalau untuk dampak ke depannya itu mereka belum terlalu kepikiran untuk bagaimana laut ke depannya. Gitu. Untuk dampak sekarang ya itu yang mereka pedulikan. Pemerintah kita sekarang khususnya Pak Wali Kota itu kan lagi gencar-gencarnya mau kejar Adipura. Tapi kalau seperti situasi seperti bagaimana? Kita tidak akan dapat penilaian Adipura itu untuk tahap pertama dan seterusnya tidak akan dapat. Kenapa? Kalau begini keadaannya,
Kalau keadaan sampah berserakan di mana-mana, walaupun di pantai, pinggir jalan, itu tidak akan mungkin kita mau dapat. Iya, insya Allah mudah-mudahan masyarakat Kota Palu mereka sadar melihat ini supaya kedepannya Palu lebih bagus lagi. Berarti Bapak masih semangat nih? Semangat, kami tetap semangat dari Bank Sampah Matuhupura, tetap Biro Oblis Selatan. Semangat untuk membasmi sampah. Berdasarkan wawancara dari Abizar selaku koordinator kegiatan ini, kegiatan riset ini bertujuan untuk brand audit atau mencoba mengidentifikasi brand-brand apa saja yang menjadi produsen penghasil sampah terbanyak. Hasil dari audit ini akan berbentuk data yang kemudian akan dikirim ke Jakarta untuk audiensi ke pemerintah pusat dan para produsen terkait dengan tujuan terbentuknya kebijakan terkait sampah plastik. Kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian dalam menyambut kegiatan inti yaitu Pawai Plastik pada bulan Juli nanti. Kalau ini inisiasinya ada beberapa komunitas yang ada di Jakarta inisiatornya, termasuk Divers Connection, terus ada Indo Relawan, kemudian ada teman-teman Walhi, terus ada Diet Kantong Plastik dan beberapa inisiator lainnya. Nah, nama kegiatannya itu Pawai Bebas Plastik 2021. Nah, yang kami lakukan hari ini adalah brand audit yang nantinya hasil data-data kita akan kita kumpulkan dan kita olah, kemudian kita akan tahu kira-kira brand mana saja yang menyumbang sampah plastik terbanyak di lautan. Kemudian itu yang akan kami suarakan dari hasil sampling ataupun penelitian yang kami lakukan. Ya, kalau dari hasil yang kami lihat sebenarnya sampah yang ada di Kota Palu cukup memprihatinkan, karena di beberapa lokasi kami hampir setiap lokasi yang kami lakukan sampling atau kunjungi hampir semuanya ada sampah plastiknya. Kemudian kami juga pernah melakukan penelitian makroplastik. Jadi makroplastik itu sampah yang berukuran lebih dari 0,5 mm. Yang kami temukan itu sebanyak dengan luasan 2 meter, lebar 2 meter, kami menemukan 176 makroplastik. Itu jarak 2 meter. Bagaimana kalau misalnya kita hitung luasan Teluk Palu gitu. Itu mungkin lebih dari itu gitu. Nah, sampah itu yang mungkin jadi mikroplastik dan nantinya akan dimakan oleh ikan, yang kemudian ikan tersebut dimakan oleh manusia, akhirnya berakhir di food chain kita gitu, atau berakhir di piring kita lah. Menurut kalau saya pribadi ini akan menjadi bom waktu untuk kita, karena ketika kita biarkan ini akan menjadi semakin banyak dan bom waktu itu akhirnya akan berakhir ke kita. Kalau misalnya National Geographic bilang kita mengkonsumsi seukuran 1 KTP per minggu, bagaimana kalau misalnya itu terus berlangsung, mungkin kita akan lebih dari itu untuk mengkonsumsi sampah plastik yang akhirnya berakibat pada kesehatan kita, yang akhirnya juga akan berakibat ke diri kita sendiri. Harapannya setiap orang bisa awalnya adalah mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai dari dirinya, kemudian setelah itu kalau bisa menghimbau atau memberikan informasi-informasi terkait sampah plastik atau misalnya dampak-dampak sampah ke orang-orang lain, sebarkan virus-virus soal permasalahan sampah plastik ini sehingga orang semua tahu, kemudian sebisa mungkin bijak terhadap plastik dan melakukan pilah dan juga olah sampah plastiknya. Itu mungkin closing statement. Intinya jangan sampai plastik ini jadi dosa jariah untuk kita dan untuk masa depan kita. Lebih khusus ke Teluk Palu, mungkin untuk teman-teman ataupun warga-warga yang ada di sekitaran sungai ataupun yang ada di khususnya di Kota Palu, jangan lagi membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai, karena akhirnya akan berakhir ke Teluk Palu. Kalau misalnya sampah semakin banyak, nantinya sampah kita bisa menutupi karang, nanti mungkin ikannya bisa menjadi kurang, atau misalnya sampah-sampah kita bisa berakibat kepada kerusakan biota-biota laut yang ada di Teluk Palu itu sendiri. Tahapan dalam riset ini ada 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap pengambilan sampel. Dalam tahapan pengambilan sampel, sampah yang diambil adalah jenis sampah plastik yang ada di dalam transek. Setelah tahapan pengambilan sampel, masuk ke tahapan penimbangan sampel sampah. Pada tahap ini, sampel yang telah dikumpulkan akan ditimbang berapa beratnya.
Setelah proses penimbangan sampel, masuk ke tahap pemilahan sampah. Pada proses ini, sampah yang telah ditimbang akan dipilah kembali menjadi beberapa kriteria dan jenis. Contohnya, sampah kemasan snack dipisahkan dari sampah botol, sampah gelas plastik, maupun sampah kresek. Setelah sampah-sampah tadi dipilah, kemudian tiap jenis sampah tadi dihitung kembali berapa jumlah dan beratnya berdasarkan jenisnya. Kemudian dicatat dalam sebuah catatan khusus. Catatan ini telah menggunakan format khusus untuk mempermudah pencatatan. Nah, teman-teman, itu tadi hasil liputan kami selama kegiatan. Diharapkan teman-teman dapat mendapatkan sedikit informasi lewat tayangan tadi. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe akun Arkom Palu. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Bye-bye.